Halo generasi muda Indonesia, pernah nggak sih kita benar-benar membayangkan seperti apa rasanya duduk di dalam ruangan di tengah tensi tinggi untuk merumuskan dasar sebuah negara? Bayangkan, para pendiri bangsa kita dulu tidak hanya berjuang mengusir penjajah, tapi juga harus memikirkan fondasi negara ini akan berdiri di atas nilai-nilai apa. Dan bagaimana sih sebenarnya Pancasila yang menjadi dasar negara kita ini lahir? Dan di sini kita akan belajar dari sejarah panjang kelahiran Pancasila yang merupakan sebuah proses yang penuh dengan pelajaran berharga bagi kita semua. Ceritanya dimulai pada tanggal 29 April 1945. Saat itu, Jepang membentuk BPUPK, sebuah badan yang tugasnya menyelidiki hal-hal penting untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pimpinan sidangnya adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, di dalam sidang pertamanya di tanggal 29 Mei dan 1 Juni 1945, para tokoh bangsa mulai mempresentasikan gagasan mereka tentang dasar negara. Banyak sekali ide yang bermunculan. Ada yang menekankan persatuan, ada yang bicara tentang kedaulatan rakyat, dan ada juga yang menyoroti pentingnya nilai ketuhanan dan keadilan sosial. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno berpidato, dan di dalam pidato inilah untuk pertama kalinya kata Pancasila dikumandangkan. Beliau mengusulkan 5 prinsip dasar yang beliau sebut sebagai landasan filosofis negara. Kelima prinsip itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah momen kelahiran awal dari Pancasila. Soekarno bahkan menawarkan jika 5 sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau bahkan ekasila, yaitu gotong royong. Tapi pada akhirnya 5 prinsip inilah yang disepakati sebagai fondasi. Namun, gagasan Soekarno dan lainnya belum final, dan untuk merampingkan dan merumuskan usulan-usulan itu, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno sendiri. Anggotanya adalah perwakilan dari berbagai golongan, termasuk golongan kebangsaan dan Islam. Setelah melalui proses lobi dan musyawarah yang sangat intens, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil melahirkan sebuah konsensus yang disebut dengan Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta ini hampir mirip dengan Pancasila kita sekarang. Tapi dengan satu perbedaan krusial pada sila pertama, bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini adalah sebuah kompromi monumental dengan mencoba memadukan kepentingan golongan Islam dengan visi Indonesia yang majemuk. Piagam Jakarta ini rencananya akan menjadi mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun, sejarah berjalan dengan cepat. Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang merupakan penerus BPUPKI segera bersidang untuk mengesahkan konstitusi. Dalam sidang inilah terjadi momen yang sangat menentukan. Beberapa jam sebelum sidang, Muhammad Hatta menerima masukan dari perwakilan Indonesia Timur. Mereka menyatakan keberatan dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Khawatir hal itu bisa mengesankan bahwa Indonesia adalah negara untuk satu golongan agama tertentu. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang masih sangat rentan, dengan kebijaksanaan dan jiwa besar, para tokoh kita memutuskan untuk menghapus 7 kata tersebut. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Dan jadilah rumusan final Pancasila seperti yang kita kenal dan baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai hari ini. Pancasila bukanlah wahyu yang turun dari langit. Ia adalah hasil perjuangan intelektual, kompromi, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan. Justru dengan duduk bersama dan bermusyawarah, solusi terbaik untuk kepentingan bangsa bisa ditemukan. Nilai persatuan, kebijaksanaan, dan gotong royong dalam proses kelahiran Pancasila ini adalah warisan terbesar bagi kita generasi muda. Di tengah gempuran informasi dan mudahnya kita terpecah belah hari ini, semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah pelajaran yang tak ternilai harganya. Pancasila adalah bukti bahwa kita bisa bersatu dalam perbedaan. Dan tugas kita sekarang adalah untuk meneruskan semangat itu.